Apa syarat khusus publikasi pengangkatan pertama seorang dosen dari tenaga pengajar menjadi lektor? Saya Tirta Pusitama. Di channel ini, di Kampus Kita Viewpoint, menyajikan berbagai macam tips, trik, motivasi, karir dosen, cerita-cerita dosen, bagaimana dosen merangkak dari jenjang yang paling bawah, paling rendah, hingga menjadi seorang guru besar dalam kerangka untuk memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan tinggi. Baik, saya akan membahas tentang syarat khusus publikasi. Tentu, saya harus sampaikan, pengajuan Anda dari tenaga pengajar menjadi lektor ada syarat-syarat yang lain. Nah, tentu Anda harus membaca itu. Tapi saya akan membahas dari sisi syarat khusus publikasi. Nah, saya melihat memeras syarat yang ada di pedoman angka kredit dan berbagai macam surat edaran ya, yang saya pahami, saya bisa peras menjadi 4 hal. Syarat yang pertama adalah berapa sih jumlah artikel yang harus Anda siapkan? Tahu? Hanya satu artikel saja. Camkan ini, bukan 2, bukan 3, bukan 4, dan seterusnya. Syarat yang kedua, posisi peran Anda di mana? Tentu, peran Anda, posisi Anda adalah sebagai penulis pertama, sekaligus sebagai penulis korespondensi. Artinya, kalau dalam artikel ilmiah itu ada lebih dari 2, 3, atau 4, atau bahkan 5 penulis, Anda letaknya di paling depan, atau penulis pertama atau first author, ya. Sekaligus penulis korespondensi. Artinya, Anda lah yang mengirimkan kepada jurnal yang menjadi tujuan Anda, dan Anda lah berkomunikasi dengan editor yang menjawab reviewer, dan seterusnya, hingga artikel Anda diterima dan dipublikasikan. Nah, Prof, bagaimana kalau saya punya banyak artikel dan saya punya beragam posisinya gitu? Oke, nanti saya jawab di belakang ya. Nah, syarat yang ketiga, outletnya di mana? Cukup outletnya adalah jurnal nasional yang terakreditasi di Sinta 3, 4, 5, atau 6. Mudah kan? Artinya Anda tidak perlu berkompetisi dengan kolega-kolega Anda yang lain untuk masuk ke jurnal terakreditasi Sinta 2 atau bahkan Sinta 1 gitu ya. Alih-alih Anda menulis jurnal internasional atau internasional bereputasi. Nah, bagaimana kalau nanti Anda memiliki jurnal itu? Jurnal bereputasi internasional ya, atau jurnal internasional. Bagaimana? Nah, saya akan jawab nanti di belakang ya. Nah, oke. Lalu yang keempat, mulai kapan? Artikelnya itu harus terbit setelah Anda menjadi dosen. Ya. Nah, ini penting sekali. Bukan waktu Anda sedang menyelesaikan disertasi atau bahkan sedang Anda ya lulus S3 tapi belum melamar jadi dosen gitu ya. Bukan. Jadi saat Anda menerima ya, SK sebagai tenaga pengajar. Nah, kembali saya kepada pertanyaan tadi. Prof, bagaimana kalau saya punya lebih banyak artikel, lebih dari 1? Boleh, bagus saja. Ya. Tapi ingat, 1 itu saja adalah syarat wajib yang perlu digugurkan. Hanya 1. Fokus ke situ. Kemudian, jurnalnya apa? Nasional. Hanya nasional. Sinta 3, 4, 5, 6. Fokus ke situ. Kalau punya yang di jurnal akreditasi Sinta 2 maupun Sinta 1, jurnal internasional maupun jurnal yang bereputasi internasional, bagus, itu disarankan. Tetapi ini tipsnya, harus clean and clear. Wah, apa itu? Kira-kira mudahnya adalah artikel itu kualitasnya harus baik. Publisher ya, dari jurnalnya atau jurnal itu sendiri juga bereputasi, jelas. Dilihat dari ya, syarat-syarat sebagai sebuah jurnal internasional ya. Nah, kemudian proses reviewnya seperti apa? Anda harus dicek lebih detail lagi. Nah,
Daripada Anda kehabisan waktu, sulit, susah, Anda mungkin tergoda dengan jurnal-jurnal internasional yang mohon maaf mungkin kurang jelas reputasinya, padahal Anda sudah melakukan riset yang luar biasa. Sayang bukan? Nah, tapi kalau bisa, kalau punya, oke banget gitu. Penulis pertama dan penulis korespondensi di jurnal Sinta 2 lagi. Di Sinta 1 apalagi. Wow, luar biasa. Kalau bisa, pakai itu. Tapi Anda harus ingat konsekuensinya, Anda akan dicek lebih detail oleh penilai angka kredit. Baik, itu tadi ya 4 poin ya. Kalau Anda fokus ke hal-hal yang sifatnya wajib saja, ya, saya sarankan Anda penuhi dan Anda bisa ikuti itu. Insya Allah pengajuannya akan lancar. Yang penting maju dulu dari tenaga pengajar hingga lektor ya. Bagi teman-teman yang bergelar doktor, itu dapat dulu lektornya. Tapi saya sadar biasanya kalau dokter itu suka mikir, masa sih ya cuma Sinta 3, 4, 5, 6, masa sih cuma jurnal nasional gitu ya. Pasti ada dong bergejolak seperti itu. Apalagi pride-nya, wih saya ini dokter, ahli di bidang ini, di bidang itu. Nah, kadangkala ya, atau mungkin dulu waktu studi S3 menulis artikel ilmiah ya, tapi belum jadi dosen gitu. Iya nggak? Nah, jadi nggak bisa dihitung. Waktu itu mungkin penulis pertama juga, tapi penulis korespondensinya biasanya promotor kita, ya kan? Nah, ini harus dipertimbangkan. Jadi, antara hal yang sifatnya ideal ya dan pragmatis, sebenarnya bukan pragmatis, tapi adalah smart ya, yang cerdik. Karena perhitungan saya dari TP menuju lektor ya, kan syarat lain mengajar 1 tahun lah misalnya ya, itu dipenuhi. Habis itu Anda dapat pengangkatan pertama menjadi lektor, Anda bisa produktif, Anda bisa meloncat lebih tinggi, bisa meroket. Nah, itu syarat saya. Daripada Anda menunggu lama dengan penuh idealisme misalnya, wah nunggu nih, Prof artikel saya ada 1 di jurnal itu, tapi reviewnya bertahun-tahun. Waduh, mungkin nanti Anda akan harus terlewati dengan teman-teman yang lain gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya bagi buat Anda. Semoga bermanfaat. Bagaimana pengalaman Anda? Ada pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Jangan lupa yang suka ya tadi subscribe ya, like dan share, bagikan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang pusing, sedang bingung mengurus pengangkatan jabatan fungsional dosen pertama sebagai seorang dokter. Mana ya yang harus saya tempuh? Padahal syarat khususnya sudah jelas. Itulah kecerdikan seorang dosen. Sampai ketemu lagi, sukses buat Anda semua, para kolega dosen. Saya tunggu kontribusi Anda dan di dunia akademik Indonesia bahkan dunia. Sampai ketemu lagi, jangan lupa lihat juga simak video-video saya yang lain. Terima kasih.